kula winginane diaturaken bahwa muluk dan dunia dan agama, kerajaan dan agama itu adalah dua anak kembar. Agama adalah pondasi, pemerintahan kerajaan adalah pelindung. Sesuatu apapun yang tidak ada pondasinya akan guling. Dan sekalipun ada pondasinya saja, ada pondasinya tapi tidak ada pelindungnya akan tersia-sia. Ora enek gunaan. Nah saiki ana pandemene tok ora enek dindinge, ora enek temboke, latine kok turuni apa terak angin. Sia-sia. Wala yatimu al-mulku wad-dabtu illa bisultan. Kekuasaan, kerajaan tidak akan pernah sempurna. Undang-undang tidak akan pernah sempurna kecuali ada pemerintahan. Wa tariqud dabti, cara memberi undang-undang, merumuskan undang-undang itu fi faslil hukumati bil fikhi, dibicarakan di dalam bab atau fasal hukumah kepemerintahan, dan itu menjadi wewenang ahli fikih. Berarti fungsine fikih niku namung niku tok. Di fungsine fikih niku namung niku tok. Mulane diarani fikih itu ilmu, fikih niku ilmu dunya. Fikih niku ilmu dunya, kemarin kan ngoten. Dan fuqaha berarti ulama dunya. Ulama dunya itu akan bisa menjadi akhirat, tapi tidak fi darajatil ula. Namun karena tidak mungkin sempurna menuju akhirat tanpa ketertiban, keteraturan, keamanan dalam dunia. Mergo ad-dunya masru'atul akhirah. Ngoten. Wa kama anna siyasatal khalqi bisaltonati laisa min ilmid din fid darajatil ula bal wa mu'inun ala ma la yatimud din illa bihi fakadzalika ma'rifatu tariqi siyasati. Sebagaimana pengaturan, mengatur makhluk, politiki makhluk, politik itu mengatur, mulane politik, ilmu mengatur. Mengatur makhluk dengan pemerintahan, dengan undang-undang, itu bukan termasuk ilmu agama ing dalam derajat yang pertama. Nanti akan dibahas. Akan tetapi pengaturan makhluk dengan pemerintahan sebagai penopang, sebagai penyempurna, di mana agama nggak bisa sempurna kecuali dengan pengaturan makhluk dengan pemerintahan. Mulane Nabi Ibrahim niku ndonga nang Gusti Allah, jaluk diparingi daerah sing aman, negara sing aman, bukan negara khilafah mboten. Bukan negara sing jenenge negara Islam mboten. Partai Islam nggih mboten, partai kafir nggih mboten. Tapi sing dijaluk Rabbi j'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negara kami ini negara sing aman. Tentunya negara niku ora iso aman kalau memang penduduknya tidak amanah.
isone dadi aman. Kita punya duit aman dari wong nyolong lek bolone amanah. Kita punya mentok iso aman mergo tanggane amanah. Kita melakukan ibadah apapun bisa aman, tidak ada yang mengganggu mergo tanggane bolone amanah. Dan tentu orang itu tidak akan pernah amanah tanpa iman. Wong niku iso amanah kena dipercaya ora wani njukuk bondone wong karena punya keimanan segala perbuatan akan ada resiko, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Berarti permintaan Nabi Ibrahim niku sing permintaan sing substansial, esensial. Karena jaluke aman yang sudah barang tentu tidak akan pernah bisa aman kecuali dengan iman. Mulane walladzina yatabawwa'una daral iman. Kenapa? Karena seketat undang-undang apapun kalau memang orang-orangnya tidak amanah, yang tidak didasari dengan keimanan, tidak didasari dengan takut kepada Allah, tetap akan mencari celah untuk melakukan kejahatan. Walaupun tidak begitu ketat undang-undangnya, tapi kalau memang dia tidak maksiat karena takut kepada Allah, maka akan aman dengan sendirinya. Kalau takut nang Gusti Allah, krana akhlak. Jadi gak maksiat niku ora krana wedi undang-undang, tapi wedi nang Allah Ta'ala. Lho niku. Niki sing penting bahwa agama dan pemerintahan tidak bisa lepas niki mergo saling keterkaitan. Mulane yang dijogo negara kita niku ben dadi aman. Nah, yang untuk menjadikan aman untuk negara Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, beraneka ragam agama, beraneka ragam bangsa, dan lain sebagainya, beraneka ragam budaya. Ini perlu ada nikot. Nikot niku titik temu al-jami' bainahum yang bisa mengumpulkan keseluruhannya, yang menjadi cita-cita dari semua agama dan semua masyarakat. Lah nikot niku diantaranya ada 5 atau 6. Pertama, jaga nasab. Semuanya agama ini menginginkan mensyariatkan perkawinan dan melarang perzinahan. Lho niki sing kudu dijogo karo pemerintah. Kedua, njogo akal. Pendidikan. Semuanya agama membutuhkan pendidikan dan berlomba-lomba untuk meningkatkan pendidikan. Ketiga, adil, yaitu agama. Semuanya agama sangat loyal. Semua umat sangat loyal terhadap agama. Bahkan sangat sensitif kalau di dalam urusan agama. Sangat peduli, sangat fanatik dengan agama. Niki menungso. Mulane niki oleh pemerintah harus dijaga semua agama karena itu urusan sensitif. Tentunya dalam cara menjaga agama keseluruhan ini bukan kita mengolok-ngolok agama lain. Bisa Anda menjaga agama sendiri. Bagaimana cara kita mendidik
anak, bagaimana cara mengarahkan masyarakat biar komitmen dengan Islam, bukan dengan mengolok-olok agama lain. Itu nanti akan menjadi bahaya, akan menjadi gesrekan. Krono agama ini urusan sensitif, akhirnya banyak orang untuk mendapatkan kepentingan politik, kepentingan pribadi sering menggunakan dengan nama agama. Terus lek dijenengno karo iki urusan agama, Masya Allah wong luar biasa. Niki din, akal, nasab, keempat irdun, harga diri. Semua manusia ingin harga dirinya dijunjung, harga dirinya dilindungi, tidak mau dilecehkan, tidak mau dicaci maki, tidak mau disakiti. Ini juga harus kita jaga, harus kita lindungi keseluruhannya. Bagaimana kita menjaga harga diri orang lain, jangan sampai mencemarkan, melecehkan orang lain dengan cara khusus. Bahkan orang kafir pun kita lecehkan haram kalau dengan cara khusus, kecuali yang sudah dinas oleh Al-Quran. Kenapa? Karena sekalipun itu kafir di dunia, belum tentu itu nanti akan mati dalam keadaan kafir. Sedangkan kita sebagai orang mukmin juga tidak ada jaminan mati dalam keadaan selain iman. Nauzubillahi min dzalik. Karena banyak orang-orang yang kafir, orang-orang yang non-Islam akhirnya mati ini dalam keadaan Islam, dan banyak juga orang Islam sing akhirnya mati ini dalam keadaan murtad. Nauzubillahi min dzalik. Wong Sayyidina Umar niku dulu orang ganas-ganasnya wong kafir, bahkan membunuh anaknya dengan menanam anaknya hidup-hidup, juga menyembah berhala. Tapi begitu Allah membalik menjadi khairun nas, bagus-bagus menungso ing dalam umat Muhammad setelah Abu Bakar, Masya Allah. Yo tengriku sapirang-pirang tengriku wong sing wis mateni wong 100 akhire tobat. Wong sing gak pernah dosa blas, ora pernah nglakoni keapian blas juga akhire tobat. Wahsy pembunuh Sayyidina Hamzah tidak hanya sekedar membunuh, tapi dimutilasi, diambil hatinya, tapi akhirnya juga bertobat. Sementara orang yang santrinya banyak giniku seperti Parsiso santrine swidak ewu somat miber kabeh, ternyata matinya suul khotimah. Padahal sekarang nggak ada orang yang punya santri 60.000 bisa terbang semua. Kiai ini nggak bisa terbang kecuali Ishari. Nah, hanya jamaah Ishari yang sering bisa terbang. Masya Allah. Bal ampa Allah yang punya keistimewaan mengetahui sirinya ayat sehingga doanya tidak pernah ditolak sedikit pun, tapi akhirnya juga mati suul khotimah. Niki banyak sekali. Allah bisa membalik semuanya niku. Banyak. Mulane kita jangan meremehkan orang lain walaupun itu kafir, walaupun itu non Islam, walaupun itu ahli maksiat. Karena karo Gusti Allah bisa diwali. Karena durung ana keputusan. Lho tengriku yang perlu kita pahami. Wes. Fakadzalika ma'rifatu thariqi siyasah. Tadi sebagaimana mengatur makhluk dengan pemerintahan bukan ilmu agama dalam derajat pertama, akan tetapi sebagai mu'in, sebagai penopang, sebagai penyempurna
sebagai pembantu sesuatu yang menyempurnakan agama. Demikian pula mengetahui cara bersiasah, mengetahui hukum fikih, ini pun juga termasuk bukan termasuk ilmuddin fid darajatil ula, melainkan mengatur biar orang itu selamat di dunia dan di akhirat, selamat di dunia dan bisa melaksanakan ibadah menuju ke akhirat. Niki sing paling pokok.